dengan penghampiran dengan polinom metode secara least square. Metode least square ini sama seperti dengan pencocokan kurva, ya. Jadi kalau misalnya kita tinjau, apakah bahan ajarnya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Seperti pencocokan kurva. Jadi ini ada beberapa titik-titik, ya, yang melalui suatu kurva, maka akan kita cocokkan titik-titik ini menjadi kurva. Salah satunya adalah dengan metode suku banyak least square. Ya, jadi dia membuat suatu persamaan garis lurus. Jadi ini ada titik-titik yang tidak mengenai kurva. Ya, tidak mengenai kurva. Kemudian ini bisa kita buat suatu pencocokan, kita cocokkan beberapa titik ini sehingga kita peroleh persamaan garis lurus yang kita misalkan adalah A0 ditambah A1 dikali X, di mana X ini adalah suatu gradiennya atau kemiringan. Sementara A0 ini adalah suatu slope, ya, dari persamaan tersebut. Jadi konsepnya adalah persamaan garis lurus. Jadi kalau misalnya ini ada titik X1, Y1, ini X2, Y2, kemudian ini ada titik XI, YI, kemudian ini ada titik X3, Y3, ini ada titik XM, YM. Maka kalau kita ambil titik XI, YI, ini jarak kurvanya adalah XI. Ini adalah jarak daripada kurva terhadap garis, persamaan garis yang mau dituju. Ini adalah intercept daripada kurva, ya. Maka dengan metode polinom linear, Y sama dengan A0 ditambah A1X, A0 adalah intercept, ya, jarak dari kurva. Jadi bisa saja interceptnya itu, ya, ini bisa saja dia 0. Jadi kalau dia 0 berada di titik X,0. Ini titik 0,0. Jadi di dalam hal ini interceptnya bukan di antara 0,0. Misalnya di sini adalah A0, suatu konstanta, ya, suatu konstanta. Nah, maka ini kita buat XI jarak vertikal sejajar Y antara titik XI dan YI terhadap garis regresi. Jadi sering kita katakan dengan garis regresi linear. Jadi SI itu sama dengan YI dikurang harga polinom pada XI. Jadi di sini XI itu adalah YI, harga polinom pada XI itu adalah A0 ditambah ASI ditambah XI. Sehingga YI itu adalah A0 dikurang AI dikurang XI. Untuk garis regresi, ya, maka harus kita minimumkan harga di S. Jadi diminimumkan. Kenapa? Kalau diminimumkan dia berarti dia sudah tidak ada mengalami kenaikan lagi. Maka jarak, ya, bisa ini bernilai mutlak. Maka supaya dia bernilai mutlak dan positif, maka kita kuadratkan. Nah, ini filosofisnya kenapa kita kuadratkan. Jadi kalau dia jaraknya itu selalu yang namanya jarak harga mutlak bernilai positif, misalnya berada di bawah sumbu X, dia bernilai negatif, maka kita kuadratkan dia, maka dia menjadi positif. Berarti sigma XI
sama dengan 1 sampai M, berarti YI dikurang A0 dikurang AI XI dikuadratkan. Supaya minimum berarti kita turunkan turunan pertama. Jadi di sini adalah syarat minimum, maksimum, dan minimum turunan pertama. Karena ini nanti adalah fungsi dua peubah, ya. Maka di sini kita pakai turunan parsial karena dia fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah, maka kita pakai dia turunan parsial. Berarti dot S per dot A0 sama dengan 0. Berarti ini pangkat 2 kita turunkan, ya. Berarti 2 dikali YI dikurang A0, ya, dikurang A1 XI. Nah, berarti di sini turunan A1, ya, ini ya adalah min 1, ya, karena dia terhadap A0, berarti yang lain dianggap konstanta. Berarti ini XI ini adalah dianggap konstanta. Dianggap konstanta. Dianggap konstanta, berarti XI dianggap konstanta. Ya. Berarti turunan A0 min 1 sama dengan 0. Atau ini adalah dikalikan min 1, ini kita bagi dengan 2. Persamaannya kalau kita bagi dengan 2. Kemudian ini, ya, dibagi dengan min 2. Dibagi dengan min 2. Ini min 1 dikali 2, min 2. Maka hasilnya YI A0 dikurang AI XI sama dengan 0. Kemudian kalau kita turunkan terhadap AI, berarti dot AS per AI. Kemudian A0-nya sebagai konstanta, berarti ini adalah pangkatnya pangkat 2, sama, ini fungsinya. Berarti 2, ya, 2 dikali YI. YI dikurang ini, dikurang A0 dikali AI dikali XI. Nah, ini adalah ini terhadap AI. Ya, berarti di sini adalah AI-nya pangkat 1, berarti tinggal konstanta min XI. Sehingga kalau kita keluarkan XI-nya ini dibagi dengan 2, dibagi dengan min 2, 0. Berarti ini XI-nya menjadi XI YI A0 A1 dikali XI sama dengan 0. Kemudian persamaan 13, dari persamaan 13 ini, persamaan 13 tadi yang ini, persamaan 13. Ini, sorry, bukan persamaan 13 ini, persamaan 13 itu yang ini kayaknya, ya. Nah, ini persamaan 13. Itu persamaan 13 berarti sigma I sampai dengan 1 sampai dengan M YI dikurang A0 dikurang AI XI, ya, ini sama saja menjadi, ya, A0 ditambah AI XI, kemudian sama dengan ini pindahkan kemari, ya, ini jadi positif. Yang ini pindahkan ke kanan, ini pindahkan ke kanan jadi positif, ini pindahkan ke kanan maka jadi positif. Ini juga jadi positif, pindahkan ke kanan. Maka A0 sigma I sampai dengan M AI sigma I sama dengan 1.
sampai XI ini sigma I sama dengan 1Y. Kemudian dari persamaan 14 ini juga ya, ini kita kalikan ke dalam. Ini kita kalikan ke dalam XI-nya ya, sehingga ini XI dikali A1 XI menjadi A1 XI kuadrat. Kemudian ini kita setelah ini ya, kita pindahkan ke kiri, ke kanan, ini kita pindahkan ke kanan. Nilainya menjadi positif. Ini juga kita pindahkan ke kanan. Nilainya menjadi positif, maka persamaannya menjadi A0 sigma I sama dengan 1M XI ditambah AI sigma I sama 1 dengan M XI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M XI YI persamaan 14A. Kemudian persamaan 13A dan 14 merupakan dua buah persamaan simultan atau persamaan yang sekali jalan dengan dua bilangan yaitu A0 dan AI. Ya, dengan bilangan A0 dan AI persamaan 13A. Jadi ini persamaan 13A. Kemudian persamaan 14A ini. Jadi katanya persamaan simultan ya. Persamaan simultan dengan A0 dan AI. Sehingga persamaan tersebut kalau kita kali dengan sigma, ini persamaan kita kali dengan sigma XI, I sama dengan 1, ini membacanya sigma, sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, maka ini menjadi ya M dikali ini adalah M, ini menjadi A0 sigma XI, yang ini adalah AI dikali sigma XI MI. Ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, ya. Kemudian ini menjadi sigma. Ya, ini juga kalikan ke dalam. Ini menjadi sigma XI dikali dengan sigma YI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian kalau persamaan 14 dikalikan dengan M, berarti M A0 sigma XI, M dikali A1 sigma XI kuadrat, M dikali sigma XI YI, dapatlah persamaan 14B. Kemudian persamaan 13B dikurangi persamaan 14B. Ini persamaan 13B, ini persamaan 14B. Kemudian kita kurangi, ini kita kurangi, berarti hasilnya menjadi ini. AI dikali sigma XI dikuadratkan, dikurang M dikali sigma AI XI dikuadratkan sama dengan sigma XI dikali sigma YI dikurang M dikali sigma XI YI. Kemudian ini kita keluarkan A1-nya. Kita keluarkan AI-nya. Kemudian ini jadi AI dikali sigma XI 1 sampai dengan M dikuadratkan. Yang ini menjadi M dikali sigma XI dikuadratkan. Yang ini adalah menjadi sigma XI 1 sampai M, sigma YI 1 sampai M dikali M sigma XI YI. Kemudian ini, ya kalau kita ambil nilai A1-nya, AI-nya, ini dibagi dengan ini, persamaan dibagi dengan ini, sehingga kita peroleh AI-nya adalah sigma. Ya, XI 1 sampai M dikali sigma YI 1 sampai M dikurang M sigma XI YI 1 sampai M dibagi sigma XI 1 sampai M dikuadratkan dikali M sigma XI 1 sampai M dikuadratkan.
Sehingga ini hasilnya adalah menjadi persamaan 15. Ini persamaan 15. Kemudian dari persamaan 13 kita peroleh sigma A0 I sampai dengan M ditambah AI dikali sigma XI 1 sampai M sama dengan YI sigma 1 sampai M. Nah ini kalau kita hitung 1 sampai M, ini adalah M A0. Ini adalah AI XI 1 sampai M, ini adalah YI 1 sampai M. Kemudian ini kalau kita pindahkan kemari, maka bernilai negatif. Ini kita pindahkan ke kanan bernilai negatif. Maka jadi ini. Kemudian kalau persamaan kita bagi dengan M, persamaan kita bagi dengan M, maka hasilnya ini. A0 adalah 1/M sigma YI 1 sampai dengan M dikurangi 1/M XI sigma AI dikali sigma XI 1 sampai M. Jika ini XI 1 sampai M dibagi M itu adalah X rata-rata. Kemudian sigma YI 1 sampai M dibagi M adalah Y rata-rata, maka menjadi A0 adalah Y rata-rata dikurang A1 XI rata-rata. Maka Y sama dengan A0 ditambah A1 X. Nah, ini persamaan 16 dalam bentuk rata-rata. Nah, contoh, ingin dicocokkan sebuah garis lurus untuk nilai X dan Y dari data sebagai berikut. Jadi ini ada data, ya kita mau buat persamaan garis lurus dengan metode least square. Maka ini yaitu 1 untuk absis X 1 Y-nya 0,5, 2, 2,5, 3, 2,0, 4, 4,0, 5, 6,0, kemudian 7, 5,5. Maka kita buat rumusnya. Kita cari nilai ini sebagai N, ini sebagai XI, ini YI, ini XI YI, ini XI kuadrat. Maka ini N-nya, datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini ada 7 buah. Ini nilai XI-nya. Ini nilai XI. Kita misalkan ini nilai YI. Maka bisa kita buat seperti ini. Nah, maka kalau kita cari XI dikali YI, berarti ini kita kalikan 1 dikali 0,5, maka hasilnya 0,5. Dan ini 2 dikali 2,5, 5,0. Dan seterusnya. 3 dikali 2,0, 4 dikali 4,0, 16. 5 dikali 3,5, 17,5. 6 dikali 6,0, 36. 7 dikali 5,5, 38,5. 28 dikali 2,4, 109,5. 7 dikali 55, 36,5. Kemudian kita hitung sigmanya. Ini sigmanya, sigma XI, ini 28.
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Jadi 1 ini ditambahkan, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Ini sigma, kita jumlahkan semua ini. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya 24. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya ini sampai sini 109,5. Yang ini XI kuadrat. Berarti ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25, 6 kuadrat, dan seterusnya. Berarti ini kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 140. Maka ini bisa kita cari dari persamaan 15. A1M dikali sigma XYI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi M dikali sigma XI dikuadratkan dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, ini maka hasilnya bisa kita cari. Ini M-nya adalah banyak data, berarti 7. Ini banyak data adalah 7. Kemudian sigma XYI. Ini banyaknya data 7 sigma XYI. Dari sini sigma XYI adalah ini 119,5. Ini kita pakai 119,5. Kemudian sigma XI. Sigma XI ini sigma XI 28. Sigma XI 28. Ini 28. Sigma YI. Sigma YI. Sigma YI adalah 24. Sigma YI 24. Ini 24. Dibagi sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini adalah sigma XI kuadrat 140. Ini sigma XI kuadrat 140. Ini sigma XI dikuadratkan 140. Hanya muncul di sini 140. Kemudian 28 ini adalah sigma XI. Sigma XI dikuadratkan 28. Hanya muncul di sini 28 dikuadratkan. Kemudian dihitung dapatlah 0,83929. Sehingga X rata-rata adalah sigma XI dibagi M, 28 dibagi 7, 4. Y rata-rata, sigma YI dibagi M, 24 dibagi 7, 34,289. Sehingga kita peroleh A0-nya sama dengan
Y rata-rata dikurang AI dikali X rata-rata. Dapatlah A0-nya 0,0713. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah A0 ditambah A1X. Berarti 0,07143 ditambah 0,83929. Selanjutnya adalah regresi linier ganda. Untuk regresi linier ganda, ini boleh kita buat adalah Y jadi merupakan fungsi linier dari 2 atau lebih variabel, misalnya X1 dan X2 seperti ini. Berarti Y sama dengan A0, A1, X1 ditambah A2, X2, titik-titik, dan seterusnya bersama 16. Nah, menentukan koefisien A0, A1, dan A2 yang terbaik adalah dengan menjumlahkan kuadrat sisa. Berarti XR sama dengan sigma I sampai dengan N, YI dikurang A0, dikurang A1, X1, I, dibagi A2, dikali X2, I dikuadratkan. Nah ini. Kemudian koefisien didiferensialkan terhadap koefisien atau variabelnya. Ini SR. Berarti ini variabelnya A0, A1, dan A2. Makanya muncul di sini dot SR per dot A0. Berarti di sini terhadap A0 berarti A1 dan A2-nya konstanta. Berarti minus 2. YI dikurang A0 dikali min A1 X1, I dikurang A2 X2, kemudian dot SR per dot AI A1 berarti menjadi min 2 X1, I YI minus A0 dikurang A1 X1, I dikurang A2 X2, I. Ini berarti A0 dan A2 konstanta. A0 dan A2. Kemudian dot SR per dot A2 berarti di sini A0 dan A1 konstanta. A0 dan A1 konstanta. Maka menjadi min 2 X2 XI dikali YI dikurang A0 dikurang A1 X1, I dikurang A2 X2, I. Kemudian kalau kita susun kembali menjadi ini. Menjadi A0 N dikali A0 ditambah A1 X1, I sigma 1 sampai N dikali sigma 1 sampai N A2 X2, I sama dengan sigma 1 sampai N YI. Kemudian ini kalau kita sederhanakan menjadi A0 sigma A0 1 sampai N X1, I tambah sigma 1 sampai N A1 X kuadrat 1, I tambah sigma 1 sampai N A2 XI X1 sampai I kemudian dikali X2 sampai I sama dengan sigma X1 sampai I dikali YI. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi ini. Nah, kalau kita susun buat dalam bentuk matrik maka seperti ini. Ya, maka kita susun dalam bentuk matrik N sama dengan elemennya baris pertama N, baris pertama X1, I 1 sampai N baris
pertama, kolom kedua, sigma 2, dan sebagainya. Ini dalam buat menjadi SPL. Nah, maka penyelesaiannya untuk ini kita bikin dalam bentuk persamaan linier. Nah, ini bahannya, ini ada soal latihan. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada soal latihan, saya share-kan aja ke WAG. Di latihan regresi. Saya rasa bisa dikerjai. Ini ada latihan. Nanti saya tanya, coba dikerjai. Nampak kira-kira? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, coba dikerjai, nanti saya tanya untuk regresi linier. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Di persamaan yang AI tadi, Pak, di contoh soalnya tadi, Pak, contoh 3 itu untuk AI-nya itu, Pak, yang di penyebutnya itu, Pak, apa memang sama, Pak? XI kuadrat, Pak, jumlah sigma M XI-nya pangkat 2 dikurangkan dengan sigma M XI pangkat 2, Pak. Yang mana? Coba kita tengok tadi. Contoh 3 ya. Nah, yang mana? Ini persamaan berapa? Yang persamaan AI, Pak. Nah, ini. Nah, ini. Ya, Pak. Nah, ini. Nah, ini coba, ini ada kekeliruan ini. Nah, ini kan sigma yang kalau yang ini yang dikuadratkan. Ini coba dulu. Nah, ini persamaan ini ya, coba ini. Coba ini lihat ini. Nah, ini sigma. Nah, ini dikali M ini. Ini dikali M. Ya, ini. Nah, AI sama dengan 1 sampai IM XI. Ini dikuadratkan, yang ini dikali M. Nah, makanya ini dia. Nah, ini coba dulu, ini ada keliru ini, coba rumusnya ini A1. Ini dia yang mungkin ini ada kekeliruan atau salah ketik saya ini. Yang ini. Ini ya. Ya. Nah, coba dulu. Mungkin ada salah ketik. Maka yang benar itu yang ini aja. Pakai ini. Sama 15 ini. Ini pakai. Sama 15. Ini aja dipakai. Ini nilai sigma XI, ini sigma XI dikali YI. Ini sigma XI dikuadratkan, yang ini adalah sigma XI dikuadratkan. Ini sigma XI yang 140 itu ini ya. Sigma XI dikuadratkan ini. Nah, ini. Jadi ini sigma XI dikuadratkan. Ini 140 ini sigma
Bentar ya. Ini tadi sigma XI dikuadratkan. Nah, ini dia. Jadi beda. Kalau yang ini tadi adalah sigma XI. Ini tentu hasilnya tak sama. Ini sigma XI ini dikuadratkan. Nah, jadi tidak sama. Ini tidak sama. Sigma XI dikuadratkan dengan sigma XI kuadrat. Nah, jadi beda Maruli. Ini dua hal yang berbeda. Bisa ya? Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Ya, ini sigma XI dikuadratkan, ini sigma XI kuadrat. Nah, ini. Beda ya? Bisa Maruli? Bisa, Pak. Ini. Nampak ini? Nampak? Nah, ini sigma XI dikuadratkan. Ini sigma XI kuadrat. Nah, paham kan? Paham, Pak. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Sigma XI dikuadratkan itu tidak sama dengan sigma XI kuadrat. Nah, ini dia. Bisa ya? Oke. Sekarang coba ini dikerjakan. Nanti saya tanya. Berapa dia? Latihan 3. Ingin dicocokkan sebuah garis lurus untuk nilai XI dan YI dari data berikut. Buat persamaan garis lurusnya. Nah, coba. Nanti saya tanya, siapa yang bisa jawab? Oke, coba dikerjakan. Kelihatan soal 3? Latihan 3? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Coba dikerjakan.
Gigi palsu lebih lembut daripada gigi asli. Bersihkan gigi palsu hanya dengan Polident. Dengan dunia itu kita mampu kepada dengan manian mono tugi kosiran unang pola kita madong kasihan orang nama banyak ciro hari yang mengini saya mesti samroati Mohado juki hubungan Asia sayuri kudo itu setia salengo ande nama dua orang pituriki kasangan bunga nama los tiada sama lima hati nama dan beriku sanadi di balik orang tidak Sai maho manang nagabing korban Ari suwan Ari manang tinggi Orang hari cinta palsu Saya mesti samroati Mohado juki hubungan rahasia sayuri kudo itu setia salengo ande nama dua orang pituriki kasangan bunga nama los tiada sama lima hati nama dan beriku sanadi di balik orang tidak Sai marita, sai masude, sai maho manang nagabing korban Mari suwan, hari manang tinggi Orang hari cinta palsu Sai marita Sai masude, sai maho manang nagabing korban
misalkan kurang tidur, stres, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti Pak, Pesan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris and Breaking. 3 teknik eksklusif untuk membantu Anda berbicara bahasa Inggris. Ada yang udah siap? Izin Pak. Oke, silakan. Untuk persamaannya Pak, saya dapat Y itu sama dengan 2,577571 ditambah 0,459,279 X Pak. Coba ulangi.
persamaannya itu Pak, Y sama dengan 2,577571 tambah 0,459279 X Pak. Kalau dibulatkan itu 2,58 tambah 0,46 X Pak. Kalau dibulatkan berapa? Y sama dengan 2,58 tambah 0,46 X Pak. Kalau dibulatkan 2,58 tambah 0,46 X Pak. 0,46 X. Oke. Yang lain ada bisa? Lain sama seperti Maruli? Ada? Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak. Oke. Kalau sama, ini ada lagi soal latihan. Coba dulu ini soal latihan regresi linier ganda. Kelihatan ini? Kelihatan? Izin Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, coba ini dikerjakan, nanti saya tanya siapa yang bisa. Bentar ya. Oke, ini kelihatan soalnya. Ini untuk regresi linier ganda. Coba disalin dulu soalnya. Jadi dia variabelnya ada 2. Untuk X, bentar ya, habis pula baterainya. Kelihatan ini soalnya? Ya? Udah?
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. When you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. No, it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find nothing more to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. Oh, yeah. There's no love like your love, and no other could give more love. There's no way unless you're all time, all the way. Yeah. Oh, you can't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, we'll fight for you. I lie for you. Walk the world for you.
dapat juga. Everything I do, I walk the wild. Never see it through. Never see it through. Oh yeah. I'll be Bisa? Bisa kira-kira? Nah, untuk memudahkannya buat gini ya, tabel ini. Nah, coba buat ini. Ini udah saya buat tabelnya nih. YI, XI, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, XI, X1 dikali X2, X1 dikali Y, kemudian X2 dikali Y. Coba di sini tabelnya. Baru nanti sigmanya di bawah. Ya. Izin Pak. Ya. Nah, ini. Tanya Pak. Ya, kenapa? Kalau setelah dapat A0, A1, A2-nya terus gimana ya Pak? Setelah dapat, A0, A1, A2. masukkan ke persamaannya tadi. Yang Y sama dengan A0 itu Pak? Iya, itu. Oh, sudah Pak. Ya. Oke, coba. Udah dapat? Sudah Pak. Oke, coba. Berapa hasilnya? Siapa nih yang jawab? 6, Reza Pak. Reza. Berapa hasilnya? 6, Y sama dengan 6,35. Berapa? 6,35. Y? Y sama dengan 6,35 6,35 tambah 4,30 X. Oh, tambah 4,03 X1 ulangi 6,35 tambah 4,03 X1 4,031 X1 Pak. X1 terus Dikurang 4,22 X2. 4,22 X2. X2. Apa tadi ini yang jawab? Siapa yang jawab ini tadi? Reza Pak. Reza. NIM 20087. 20087.
Yang lain ada yang beda? Yang lain ada yang sama? Sebentar ya Pak, sebentar. Izin Pak, saya sama, cuman beda di X1-nya tadi 4,0346 Pak. Kamu pembulatan, Feby? Enggak Pak, dia 0,31, aku 4,034 Pak. Oke, Feby. Feby apa ini? Feby Girsang Pak. Feby Girsang. 2238 negatif. Dengan B2. NIM? Sebentar. Feby? NIM 20069 Pak. 20 0 69 Pak. 69. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau pembulatannya mungkin yang bisa membedakan ya. Oke. Kemudian itu nanti ada kubik line, itu dipelajari sendiri, didiskusikan. Ya, itu sudah saya share, coba di download di WAG kubik line. Di kubik line. Ya. Lengkap dengan ini. Ini 6,3541 tambah 4,1 Ada yang udah buka kubik line? Coba di-download di WAG. Ada? Sudah bisa dibuka, Feby? Sudah Pak. Hah? Sudah Pak. Itu ada contoh soalnya. Coba nanti dipelajari. Kemudian absennya sudah diisi di e-learning? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Oke, yang kubik line coba dipelajari ya sendiri ya. Saya rasa itu tidak ada yang disembunyikan. Saya rasa bisa semua itu kubik line. Oke. Kalau nggak ada, kita leave ya hari ini ya. Kemudian kita lihat dulu ini. Besok kita ukur CP2 ya. Ya. Ya Pak, di jadwal besok kita hari Rabu Pak, kita ada mengadakan CP2. CP2 besok hari Rabu tanggal 27. Jadi bahannya adalah penghampiran numerik ya, linier, regresi ganda, kemudian kuadratis, kemudian kubik line yang bahan tadi sudah saya kirim. Ya. Nah, itu dia. Jadi coba
dipelajari hari Rabu kita ukur CP2-nya. Ya, jadi hari Rabu kita ukur CP2-nya. Saya tuliskan di WA ini. Rabu 27 Juli 2020 pukul 10 sampai dengan selesai. Bila kita lakukan pengukuran CP2. Jadi persiapkan. Rabu kita lakukan pengukuran CP2. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kita live ya. Baik. Ya. Kita live ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.